hewan yang bisa terbang dan dapat menyemburkan api dari mulutnya. Yap, siapa lagi kalau bukan naga? Naga atau dragon, ia merupakan makhluk mitologi yang cukup populer di berbagai belahan di dunia. Di setiap negara memiliki versinya masing-masing, termasuk dari negara Asia Timur, yaitu di Tiongkok. Di versinya, ia digambarkan sebagai ular besar yang dapat terbang dan menjadi simbol keberuntungan. Sehingga setiap perayaan tahun baru Cina selalu identik dengan dekorasi dan hiasan bertema naga. Naga juga digambarkan sebagai hewan berukuran besar yang mampu menyemburkan api dari mulutnya. Tetapi, jika kita perhatikan lebih sesama, bentuk fisik naga terlihat sangat mirip dengan hewan yang telah punah 66 juta tahun yang lalu, yaitu dinosaurus. Yang mungkin sebenarnya dinosaurus itulah makhluk yang diceritakan turun-temurun sebagai naga. Di episode kali ini, kita akan mencoba mencari tahu dari mana asal-usulnya naga ini. Dan apakah benar bahwa naga itu adalah dinosaurus? Naga atau dragon pertama kali masuk dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata Latin, yaitu draconis. Sedangkan dari bahasa Yunani, yaitu drakon. Kisah tentang naga pertama kali tercatat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia muncul dalam mitologi Mesopotamia kuno, khususnya dalam bentuk makhluk yang bernama Mususu, yang berarti ular ganas. Makhluk ini digambarkan sebagai reptil bersisik dengan tubuh memanjang, kepala dan lidah seperti ular, serta cakar tajam layaknya seperti elang. Mususu muncul dalam berbagai teks Sumeria dan Babilonia dan menjadi simbol penting dalam budaya kuno tersebut. Sosok ini sering dikaitkan dengan Dewa Marduk, yaitu dewa utama Babilonia, yang digambarkan menaiki atau berdiri bersama makhluk mirip seperti naga. Dalam beberapa kisah, Mususu juga dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Kiamat, yaitu Dewi Kekacauan Laut yang dikalahkan oleh Marduk dalam epos penciptaan Babilonia. Salah satu representasi paling nyata dari makhluk ini dapat ditemukan pada gerbang Ishtar di Babilonia, sebuah struktur megah dari abad ke-6 sebelum Masehi yang dihiasi relief naga bersayap dan juga bersisik. Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan terhadap makhluk semacam naga telah tertanam kuat dalam budaya kuno sejak ribuan tahun lalu. Namun, cerita tentang naga tidak berhenti di Mesopotamia. Mitos mengenai makhluk naga menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan bentuk dan makna yang berbeda-beda di setiap budaya. Di dalam budaya Tiongkok, naga dikenal dengan nama Long dan dianggap sebagai makhluk suci yang sangat begitu dihormati. Berbeda dengan gambaran mengerikan dari naga barat. Naga Tiongkok adalah simbol keberuntungan, kebijaksanaan, kekuatan, dan keharmonisan. Ia digambarkan memiliki tubuh panjang seperti ular, dilapisi sisik mengkilap, berkaki 4, dan bertanduk di kepalanya. Naga ini tidak memiliki sayap, tetapi dipercaya mampu terbang bebas di langit dan mengendalikan hujan serta air. Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, naga bukanlah musuh, melainkan sebuah pelindungan. Ia hadir dalam berbagai upacara, arsitektur, dan lambang kekuasaan. Bahkan, para kaisar Tiongkok disebut sebagai keturunan naga. Di sisi lain, dalam budaya Eropa, khususnya pada abad pertengahan, naga digambarkan sebagai makhluk yang begitu jahat, bersayap, bernapas api, dan juga bertanduk. Tubuhnya menyerupai reptil raksasa, semacam mirip kadal atau kelelawar, dan seringkali menjadi simbol kekacauan serta ancaman terhadap umat manusia. Dalam banyak kisah rakyat dan legenda Eropa, naga adalah musuh utama yang harus dikalahkan oleh pahlawan. Salah satu contoh terkenal, seorang kesatria yang membunuh naga demi menyelamatkan seorang putri dan rakyatnya. Narasi semacam ini mengakar kuat dalam budaya Kristen Eropa, yang dimana naga sering disimbolkan sebagai perwujudan dari kejahatan atau iblis. Sedangkan dari di dalam budaya Kalimantan, tepatnya di suku Dayak, naga dianggap sebagai simbol alam bawah. Naga digambarkan sebagai hidup di dalam bawah air ataupun juga di tanah. Menurut budaya Kalimantan, alam semesta merupakan sebuah perwujudan dari Tuwit Tunggal Semesta, yaitu alam yang atas dikuasai oleh Matala atau Potara, sedangkan yang di dalam tanah dikuasai oleh Jata atau Juata, yang disimbolkan sebagai naga atau reptil.
Sejak awal peradaban, manusia telah menciptakan beragam cerita tentang makhluk raksasa bersisik yang menguasai langit, laut, dan juga bumi. Dalam berbagai budaya, makhluk itu dikenal dengan satu nama yang sama, yaitu sebagai naga. Namun, di balik kisah-kisah mitologi, muncul satu pertanyaan menarik yang sering diajukan oleh para peneliti dan pencinta sejarah. Apakah mungkin cerita naga berasal dari penemuan fosil dinosaurus? Ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum ilmuwan paleontologi lahir, tulang belulang besar terkubur di dalam tanah. Seperti di Tiongkok, tulang-tulang raksasa ini disebut sebagai tulang naga dan bahkan digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanpa pengetahuan ilmiah, wajar jika manusia zaman dulu membayangkan penemuan tulang berasal dari makhluk mitologi, sehingga di saat menemukan sebuah fosil hewan yang unik, langsung mengaitkannya dengan hewan mitologi dan diceritakan secara turun-temurun sehingga terciptanya hewan legendaris yaitu seperti naga. Hal ini dapat menjelaskan mengapa banyak legenda naga menceritakan tentang makhluk-makhluk yang masih hidup berdampingan dengan manusia. Beberapa deskripsi naga memang memiliki kemiripan dengan jenis dinosaurus tertentu, seperti bagian leher panjang seperti sauropoda, sayap dan cakar seperti Petrosaurus, sisik dan gigi tajam seperti Theropoda. Namun, di sisi lain, terdapat pula deskripsi naga yang tidak sesuai dengan spesies dinosaurus manapun, seperti kemampuan untuk menyemburkan api. Kemungkinan besar, gambaran ini muncul karena banyak budaya kuno belum memahami fenomena alam, seperti letusan gunung berapi atau sambaran petir. Maka, api dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari makhluk gaib atau supranatural, dan naga pun dijadikan simbol dari kekuatan penghancur tersebut. Naga yang bisa dijumpai sekarang ini terdapat di sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, yaitu Komodo Dragons. Meskipun namanya Komodo Dragons, faktanya ia bukanlah seekor naga yang diceritakan seperti makhluk mitologi. Kesimpulannya, apakah naga itu adalah dinosaurus? Jawabannya adalah tidak. Naga bukanlah dinosaurus, setidaknya bukan dalam pengertian ilmiah. Dinosaurus adalah sekelompok hewan purba yang hidup jutaan tahun lalu dan sudah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, berdasarkan struktur tulang dan usia geologisnya. Sedangkan naga adalah makhluk mitologi, hasil dari cerita rakyat dan imajinasi manusia. Ciri-cirinya sangat bervariasi bergantung budaya. Namun, banyak ilmuwan percaya bahwa cerita tentang naga mungkin terinspirasi oleh penemuan fosil dinosaurus atau hewan besar lain di masa lalu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang zaman dahulu. Bagi mereka, kerangka besar dan aneh itu tampak seperti tulang naga.